Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Al-Hakim dan Nurwindo dalam perkuliahan dan juga pembahasan materi tentang manajemen retail yang pertemuan kedua. Kita pada kali ini akan fokus membahas tentang kira-kira bagaimana perilaku konsumen yang ada pada manajemen retail. Bentar, nih. Jadi kita pertama itu akan membahas lingkup bisnis retail ya. Kemarin kita sudah membahas terkait apa sih sebetulnya retail itu, gambar utamanya apa, dan lain sebagainya. Lalu untuk terkait perilakunya, kita bisa langsung masuk ya, biar tidak lama-lama. Karena sesungguhnya retail itu bisnis yang sangat unik dan juga sangat detail, serta sangat dapat mendapatkan keuntungan lebih ketika dikelola dengan baik. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu memperhatikan dan melakukan fokus pada pemahaman perilaku belanja bagi pelaku retail di pelanggannya. Ya. Jadi pertama ada tiga perspektif dalam perilaku konsumen. Yaitu pertama pengambilan keputusan, kedua pengalaman, dan yang ketiga adalah pengaruh perilakunya. Ya, kalau yang namanya pengambilan keputusan itu merupakan proses pengambilan keputusan pembelian atas pertimbangan pengalaman kognitif dan psikologi serta faktor ekonomi lainnya. Sedangkan pengalaman itu ya pengambilan keputusan pembelian atas pertimbangan aspek emosi yang membuat orang suka, nyaman, bergairah, tenang, dan juga ini loh toko saya suka belanja di toko ini. Nah, gitu. Sedangkan perilaku yaitu pengambilan keputusan pembelian atas pertimbangan lingkungan sekitar yang memaksa untuk melakukan keputusan. Jadi yang pertama adalah perspektif pengambilan keputusan. Aspek rasional yang ditekankan, tetapi dalam proses pengambilan keputusan ini ada dua rute yang harus dilewati. Yang pertama adalah high involvement decision, yaitu konsumen terlibat aktif dan juga banyak dalam proses pengambilan keputusan itu yang ada pada produk-produk yang tinggi risikonya, sedangkan low involvement decision, yaitu konsumen tidak terlibat aktif dan tidak banyak dalam proses pengambilan keputusan biasanya ada pada produk-produk yang low risk. Nah, sedangkan yang pengalaman itu jadi ada ya proses pencarian di diri konsumen. Keputusan keputusan itu berdasarkan aspek pengalaman emosi, ya emosional yang didapat dan ada dua jenis keputusan pembelian yang berdasarkan perspektif pengalaman. Pertama adalah pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman. Nah, yang kedua adalah pembelian berdasarkan hati diri, yaitu kata hati lah, misalkan impulsif, jadi moro-moro atau tiba-tiba beli, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pingin yang namanya susu kaleng, nah, dan lain sebagainya. Itu dari pengalaman, teman-teman. Sedangkan pengaruh perilaku itu ada namanya aktual self concept, ideal self concept, social self concept, dan ideal social self concept. Sedangkan aktual itu ya penilaian diri sendiri, aktual ya, aktual self. Sedangkan ideal self itu nilai ideal. Jadi harusnya seperti ini harusnya nih. Nah, sedangkan kalau social self itu penilaian orang lain. Sedangkan ideal sosial itu yang hasil penilaian yang dianggap sangat ideal oleh orang lain. Sedangkan motifnya itu ada yang namanya motif itu kan alasan ya, alasan keadaan pribadi orang untuk mendorong membeli retail misalkan. Nah, itu kan ada motif primer, motif selektif, motif rasional, dan motif emosional. Kalau primer itu motif yang menimbulkan keputusan terhadap kategori umum pada suatu produk. Sedangkan selektif itu ya kita milih-milih, masih selektif ya. Kemudian kalau rasional itu ya dia pikiran kita, oh ini sesuai nih, oh ini tidak nih. Nah, itu rasional, teman-teman. Kalau emosional dia pada emosi perasaan. Misalkan saya suka yang namanya kan kemarin kemarin lagi viral tuh kopi Starbucks di Alfamart berbentuk kaleng. Itu emosi yang main. Karena sesungguhnya kalau bicara rasa ya jauh jauh
Berbeda dengan kopi yang asli Starbucks itu. Tetapi orang kan melihatnya adalah mereknya, sehingga ada namanya unsur emosi. Nah, kemudian motivasi konsumen untuk belanja itu ada dua, yaitu utilitarian shopping motivation. Yaitu konsumen membeli atau belanja karena ingin mendapatkan manfaat dari produknya. Contoh, membeli laptop. Ini contoh ya, kita kalau beli laptop kan sesuai dengan apa gitu. Kalau utilitarian itu ya sesuai dengan kondisinya, manfaatnya, apa yang dibutuhkan. Contohnya tadi membeli laptop untuk keperluan sekolah. Karena kita sekolah bukan untuk gaming, sehingga beli yang aplikasinya itu yang sesuai untuk sekolah. Misalkan cukup Core i5, Core i3, cukup untuk buat buka Word, buka Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, bahkan mungkin sedikit editing Corel Draw. Tapi kalau gaming yang dibutuhkan apa? Kuatnya laptop, kemudian tahan panas karena dia tebal dan kuat untuk menahan dipakai terus-menerus untuk gaming dan sebagainya. Tapi kalau hedonic shopping motivation, konsumen itu membeli atau belanja karena ingin senang saja, puas, dan juga pemenuhan aspek hedon, yaitu emosi tadi, seperti tadi ya. Nah, berbelanja barang-barang brand untuk pemenuhan rasa senangnya, pride ataupun bangga. Oh, saya kan bangga nih. Saya bisa beli yang namanya contoh minyak wangi, kok cewek ya, minyak wangi merek Victoria's Secret. Oh, itu kan mahal dan juga brandnya istrinya Beckham. Nah, itu kan namanya hedon nih. Padahal kalau kita mau sesuai dengan kebutuhan, cari di Indomaret ataupun Alfamart ada yang harganya 30.000, 40.000 cukup bisa. Nah, itu gantung bagaimana motivasi seorang konsumen. Nah, hedonic shopping ada namanya adventure, social, gratification, idea, role, and value. Yang adventure itu ya berbelanja melalui pengalaman belanja yang menyenangkan, teman-teman. Sedangkan sosial itu ya mencari pengalaman sosial ketika berbelanja. Gratification itu untuk memecahkan masalah psikologis. Misalkan saya beli ini itu ya hanya sebagai biar saya senang, biar saya bisa bangga. Contoh anak-anak yang dia mungkin belum kerja dan ada uang dari orang tua, dia ditabung, tabung, tabung, beli brand mahal. Ya biar senang saja. Idea. Jadi mengikuti tren yang ada. Contoh seperti kemarin di Jakarta ya, yang namanya Citayam Fashion Week, sehingga akhirnya ada hedon muncul baju-baju yang aneh dibeli, entah berapa harganya, yang penting kita bagus. Nah itu ada namanya hedon. Jadi hedon itu tidak selalu masalah harga teman-teman, tapi masalah kata hati, yang mana seharusnya nggak beli tapi beli, itu namanya hedon. Ya kan, misalkan kita pengennya, katakanlah saya sebagai pencinta jam misalkan, saya sudah punya jam tangan maksudnya. Tapi karena hedon itu saya beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi walaupun murah. Sehingga ada namanya hedon berlebihan itu tadi. Nah, walaupun murah tapi banyak, akhirnya jadi mahal toh. Ya, yang terakhir value shopping, yaitu berbelanja adalah suatu permainan yang bisa kita atur sendiri sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ada namanya unplanned buying, jadi pembelian tidak terencana. Jadi ini tergantung bagaimana toko itu bisa menstimulus seorang pembeli untuk belanja di tokonya. Jadi ada namanya reminder purchase, yaitu pembelian terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam toko dan teringat bahwa itu adalah yang mereka butuhkan. Jadi unplanned itu juga nggak mesti jelek, ada juga yang bagus. Misalnya saya jalan-jalan ke Alfamart, Indomart ataupun Suryamart milik Muhammadiyah. Saya jalan-jalan, oh iya saya butuh tisu. Nah, beli airnya. Oh iya saya lupa, saya butuh sabun mandi, lupa di rumah habis, diambil bisa. Itu namanya unplanned buying. Kalau impulsive purchase, yang bukan yang benar ya, yang impulsif itu pembelian terjadi karena konsumen melihat, ketika konsumen melihat produk atau merek di toko itu dan tertarik untuk membeli karena ya sesuai dengan hatinya aja. Jadi sebetulnya nggak nggak butuh gitu loh. Dan juga dipengaruhi dari stimulus marketing tokonya. Misalkan, boleh kak, silakan kak, lihat dulu kak, coba dulu kak, barangkali cocok kak. Datang, ya saya mau nyoba ini kak, coba. Oh bagus ya, kayaknya saya nggak punya baju ini, padahal di rumah bajunya banyak. Nah, itu namanya impulsive purchase. Contoh gitu, itu contoh seperti itu. Kalau reminder itu butuh, oh ya saya belum punya baju batik warna ini untuk acara ini, misalkan batik warna merah untuk acara 17-an kemerdekaan, itu reminder bisa, tidak apa-apa.
walaupun memang tidak terplanning, tapi butuh. Kalau impulsif, saya punya nih baju batik yang warna merah, tapi batiknya bentuknya Garuda. Saya pengennya bentuknya yang ular naga. Nah, itu kan sebetulnya tidak butuh. Tapi karena sesuai stimulus ke toko dan hatinya yang ingin beli, akhirnya dibeli juga. Dia ada faktor yang mempengaruhi pembelian nggak berencana apa aja. Ada namanya shopping list ya, pemilihan toko dan pengaruh nuansa toko. Shopping list itu katalog. Biasanya kalau katalognya itu menarik, kemudian harganya bisa dibuat dibuat agak sedikit tidak beda dengan yang lebih mahal, itu biasanya bisa mempengaruhi. Nggak berencana. Katakanlah saya datang ke toko, saya ingin membeli kopi. Ini yang paling mudah ya shopping list ya, karena kan biasanya ada di toko-toko kopi itu. Saya ingin beli kopi kopi susu gula aren yang harga 20.000. Tapi di katalog ternyata yang ukuran besar itu lebih murah, sorry, lebih mahal cuma 3.000 ataupun 5.000. Kan kelihatannya, oh kok murah nambah 5.000. Udah saya beli yang ukuran large ataupun besar. Padahal rencananya itu yang kecil. Tapi karena shopping listnya dibuat seperti itu sehingga akhirnya udah deh yang besar aja deh, cuma 5.000 aja gitu. Ditambah sellernya, penjualnya ataupun kakak-kakak yang di bagian kasir itu nggak mau yang ini kak, silakan kak yang lebih besar, cuma 5.000 loh kak. Kan ada pengaruh itu kan. Ya seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua pemilihan toko, lokasi toko. Nah itu kalau itu kita sudah paham ya, lokasi juga juga penting. Walaupun juga nggak begitu penting kalau untuk yang produk-produk yang bagus. Jadi kalau sudah bicara produk bagus, dicari konsumen walaupun lokasinya jelimet ataupun dalam dari jalan raya dicari. Nah, kemudian mudahnya jalan itu pasti. Nah, kalau jalannya kecil ya repot. Jam operasional, komposisi toko, misalnya salah ketik ya maaf, tuk jadinya harusnya toko. Kedekatan dengan kompetitor, jadi pengaruhnya bagaimana, pemilihan produk dan parkirnya itu juga penting. Pengaruh nuansa toko, desainnya, tata letaknya, komunikasi visualnya, penerangan lampu-lampunya, warna, musik dan aroma. Itu semua berpengaruh terhadap nuansa yang ada pada diri masing-masing, teman-teman. Ya, gitu ya. Itu untuk masalah pilihan nggak berencana. Kemudian compulsive buying. Nah, pembelian repetitif. Jadi nggak terkendali, teman-teman, dari seorang konsumen. Konsumen candu untuk terus-menerus membeli. Psikologis konsumen compulsive buying adalah mudah bosan, depresi, gelisah. Jadi ya sangat beli terus gitu loh. Contoh paling gampang adalah dalam hal rokok. Nah, itu kan dia ada kompulsifnya, nggak terkendali. Mana orang tuh sulit sekali untuk mengatur karena ada namanya unsur candu di situ. Kebutuhan dalam diri akhirnya pengen terus. Nah, sehingga ketika ketika ketergantungan, kehilangan kontrol, nafsu, sesi, dan konsumen dan pasakan itu juga akan terus seperti itu. Ya walaupun mungkin saya bukan berarti mengatakan jangan rokok ataupun merokoklah itu tidak, tapi ini hanya pembahasan secara konsumen ya, secara jenis pembeliannya. Jadi sebetulnya ada namanya emosi yang kuat, kontrol kognitif yang kurang, reaktivitas yang tinggi. Contoh lain selain rokok itu juga bisa kita artikan sebagai contoh adalah minuman-minuman yang alkohol atau minuman kopi. Itu kan kadang-kadang juga ada yang orang yang ketergantungan. Saya sukanya Coca-Cola ini, Sprite, jadi enak Sprite nih. Atau enggak enaknya kopi nih. Nah, itu kan ketergantungan ini. Dan nafsunya ada, obsesinya ada, konsumsi yang dipasarkan juga ada. Nah, itu contoh seperti itu. Kemudian faktor-faktor compulsive buying. Ada namanya rangsangan atau stimulus toko. Kemudian ada namanya pengalaman sosial. Kemudian ada yang namanya mengetahui tren terbaru. Jadi kalau trennya baru bagaimana. Terus status dan kekuasaan, balas jasa terhadap diri sendiri. Ini beberapa contoh dalam faktor-faktor yang mempengaruhi compulsive buying. Jadi rangsangan dari toko itu bagaimana, stimulusnya, kemudian pengalaman sosialnya itu bagaimana, dan mengetahui tren baru itu bagaimana. Serta status dan kekuasaan juga bagaimana. Artinya semua ini tergantung, kita bisa artikan masing-masing lah. Yang penting itu bagaimana caranya agar toko bisa membuat orang kompulsif, balik lagi ke dia, entah dari harga mungkin. Artinya balik harga bisa ke pengalaman sosial ya. Wah, harganya di sini lebih murah dan juga barangnya masih panjang expirednya. Nah, kemudian ada namanya rangsangan. Di sini asik, parkirnya tidak bayar. Nah, contoh.
Dan juga yang namanya AC mungkin sangat sejuk, tidak AC yang dingin tapi sakit di tubuh. Tren juga, katakanlah kemarin yang kopi Starbucks dibuat kaleng itu status dan kekuasaan diri, balas jasa terhadap diri sendiri. Setelah saya dapat job, saya dapat bayaran yang tinggi, maka saya jual itu sebagaimana yang semestinya. Sehingga dia akhirnya mau untuk beli diri sendiri, beli untuk diri sendiri maksudnya dengan harga itu tadi. Oke, itu ya teman-teman ya. Lalu juga ada namanya tipe-tipe keputusan belanja. Ya, sebentar, mohon maaf. Saya minum dulu. Pemecahan masalah luas, pemecahan terbatas, dan pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Ini tipe-tipe keputusan belanja. Bentar, saya bahas dulu ya. Jadi kalau yang masalah luas itu, dalam proses keputusan pembelian konsumen, memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar dan lama untuk meneliti dan menganalisis alternatifnya. Jadi sangat panjang gitu loh. Sedangkan yang terbatas itu ya langsung beli. Tuh. Kalau kebiasaan itu ya ada namanya unsur terbatas juga ada, tapi lebih kepada kebutuhan diri yang sudah menjadi biasa seperti tadi yang kompulsif ini. Ya. Ini untuk pengambilan keputusan belanja pelanggan ya, ada namanya pengenalan kebutuhan masalahnya apa, kemudian dia mencari informasi, wah apa yang dibutuhkannya, oh ya di sini bagus nih, evaluasi dan alternatif alternatif, misalkan dia pernah beli, udah apa beli lagi, kalau nggak pernah beli coba deh, langsung dibeli, transaksi dan evaluasi setelah belanja, misalkan wah bagus ini ternyata barangnya, oh jelek ini kurang bagus, yang lain aja. Nah, contoh dalam proses pengambilan keputusan seorang pelanggan untuk belanja. Ini adalah bagian proses keputusan pembelian yang ada di retail. Jadi pengenalan kebutuhan, mencari informasi, evaluasi tadi ya sampai setia akhirnya. Retail, pengenalan masalah, mencari informasi retail sampai akhirnya kembali pada tempat sama. Ini sama intinya. Jadi retail ataupun nggak retail, manufaktur misalkan seperti jasa itu juga sama. Kembali pada intinya adalah setia, kembali tempat yang sama, dan mau untuk kembali terus beli di situ. Yang beda adalah kalau retail kan kita bicaranya barangnya banyak, dan kita harus bisa untuk menjadikan barang kita itu baik. Nah, itu retail. Kalau yang non retail dia biasanya kepada kesetiaan. Misalkan kita beli di toko non retail, misalkan jasa ayam penyet. Saya di toko ini kok enak, terus nggak pernah bau ayamnya, nggak pernah tengi. Nah, kita balik lagi ke sana seperti itu. Kemudian eh, yang berikutnya adalah faktor dalam memegang keputusan belanja. Jadi experience dan acquisition, external influence, internal influence, self concept dan lifestyle ini lebih kepada apa yang akhirnya menjadi pemilihan akhir. Itu ada kultur, subkultur, demografi, sosial status, keluarga, marketing activity, persepsi, ingatan, ya proses itu sendiri, motif ataupun alasan, personality pribadi, emotion yaitu emosi yaitu rasa diri yaitu kok saya lupa emosi itu lebih kepada seperti aspek psikologi ya. Jadi keadaan bagaimana diri ini stabil apa tidak dan attitude sikap diri. Jadi semua itu banyak yang megang itu. Ini semua adalah self concept dan lifestyle. Nah, nanti ini tadi muaranya kepada apa? Needs ataupun desire. Kalau itu kan kebutuhan, desire itu yang nggak butuh, cuman pengen aja. Nah, dalam konsep consumer decision ataupun proses pemilihan keputusan konsumen itu ada problem recognition, information search, alternative evaluation and selection, outlet selection dan purchase serta post purchase process. Nanti akhirnya ini semua teman-teman dari masalah yang dipahami, kemudian pencarian informasi, alternatif evaluasi dan outlet selection serta pembelian dan terakhir adalah post purchase process yaitu evaluasi apakah kesana lagi apa tidak, saya senang apa tidak, mau nggak ke sana lagi. Nah, itu adalah post purchase process. Dan terakhir teman-teman, yaitu respon konsumen terhadap lingkungan belanja, ada namanya stimulus organism dan respons. Ini terkait retail ya. Ada namanya stimulus seperti merchandise ya. Kemudian store atmosphere, in-store service,
accessibility, reputasi, promosi, fasilitas, dan post transaksi setelahnya. Jadi merchandise itu apa? Seperti hal-hal yang kecil-kecil kayak misalkan hadiah, kemudian ada namanya bungkus-bungkusan yang mengadakan toko itu yang dikasih, mungkin ada diskon dan lain sebagainya. Kalau store atmosfer itu atmosfer, keadaan, udara, kondisi, warna, lagu di store itu sendiri bagaimana. Ya kan? Contoh kalau kita ke Matahari, kenapa kok lagunya dibuat senyaman mungkin? Ya, senyaman tapi dia cepat apa beat ngebeat agar apa? Agar orang nyaman di sana tapi segera beli. Karena kalau baju bisa dicoba itu akan lama. Oh, kurang bagus. Oh, kok kayaknya kurang besar ya? Kok kayaknya kurang kurus sayanya. Contoh itu. Kalau misalkan di restoran misalnya ataupun kafe, bar yang apa? Yang kita nggak boleh ya, bar-bar haram dan lain-lain yang maaf maksudnya seperti bar yang kita nggak boleh ke sana. Itu biasanya musiknya lebih lebih asik untuk berlama-lama, entah beat ataupun tidak, tapi dibuat yang berlama-lama. Nah, beda kan ya, kalau di Matahari cepat-cepat agar segera beli. Nah, gitu. Kemudian in-store service, layanannya bagaimana dari seorang konsumennya, sorry, seorang pelayannya, bagaimana layanan dari seorang kasirnya, bagaimana layanan dari penunjuk arahnya, security-nya, itu termasuk. Accessibility, mudah apa tidak, cepat apa tidak, reputasinya bagaimana, promosinya juga bagaimana, fasilitas juga bagaimana, dan post transaksinya, yaitu setelahnya bagaimana, apakah ada WA lagi, apakah ada seperti mengingatkan kepada saudara hakim untuk tak bulannya adalah bulan Matahari melakukan diskon besar-besaran. Nah, itu namanya post transaksi. Nanti setelah itu diorganisir namanya consumer perception. Setelah diorganisir akan muncul sebuah persepsi di diri konsumen itu. Kira-kira mau apa tidak? Nah, setelah itu akhirnya diresponlah sehingga preference for stores. Nah, nanti akan ke toko, membeli, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk masalah terkait perilaku belanja di retail. Kita sebagai para pelaku retail mungkin yang lihat ini, dan juga para pembeli ya di retail, minimal pertama bagi para pembeli, bagi para pelaku minimal bisa diterapkan lah. Jika Anda punya toko retail, ya dibuat itu bagaimana kondisinya. Kalau memang pasarnya adalah pasar, katakanlah pasar burung. Nah, itu kan yang beli kan nggak penting atmosfernya. Yang penting itu burung itu murah, sehat, gitu kan. Terus berkicau, ya, yang penting enak. Dan juga ada ini burungnya burung-burung burung murah, ini burung beo. Jadi ada pengklasifikasiannya. Nah, itu contoh seperti itu retail burung. Tapi kalau misalkan retailnya retail consumer good, makanan, minuman ya dibuat yang menarik, harus enak. AC juga dingin, kemudian ada namanya unsur-unsur wanginya, jangan sampai pengap baunya bau pengu itu seperti apa? Pengu itu ibarat tidak nyaman lah pokoknya ya. Jadi seperti tidak menarik untuk didatangi. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya, teman-teman yang kita pelaku konsumen retail, ya jadi kita sebagai konsumen juga harus tahu kapan itu sebagai upaya untuk agar kita beli, kapan untuk upaya agar kita itu mau terus beli. Nah, contoh misalkan ada namanya promo, itu kan upaya agar kita mau beli terus. Kemudian ada namanya pergeseran layout, nah kita harus tahu itu. Jadi itu materi kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman ya bisa memahami dengan baik dan juga dapat menjadi para pelaku retail, entah itu konsumen, entah itu penjual retail, dan juga peneliti retail bisa memahami bagaimana sesungguhnya dalam retail itu, dan juga bagaimana seorang konsumen bisa diarahkan untuk beli kepada retail kita. Terima kasih. Jika ada kurang saya mohon maaf, dan jika ada salah saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.